pemakaman Sunan Kudus ya, di belakang Masjid Menara Kudus. Ini makam dari seorang aulia yang sangat terkenal, yang sangat terkenal di tanah Jawa, dan makamnya banyak dikunjungi oleh masyarakat ya, masyarakat Muslim, masyarakat Jawa, dan ini tidak pernah berhenti ya, siang dan malam selalu saja dipadati oleh masyarakat, datang berkeliling untuk memberikan penghormatan, untuk berkirim doa, berziarah ke makam beliau. Jadi beberapa kalangan mengatakan beliau lahir pada tahun 1500 Masehi ya. Jadi satu sumber mengatakan begitu ya, lahir pada tahun 1500 Masehi ya. Pada saat remaja beliau kemudian banyak berguru ya, kawasan Timur Tengah, di Persia ya, kemudian juga di Palestina ya, kemudian di Tanah Suci, di Makkah, Roma. Dan ketika kemudian beliau sudah dipandang sebagai seorang yang sangat alim, masih dalam usia yang masih sangat muda itu, beliau kemudian pulang ke Jawa ya, membarat ke tanah Jawa, dan di Jawa itu beliau kemudian sowan ya, menghadap pada penguasa Kesultanan Demak pada saat itu, dan kemudian beliau dapatkan kepercayaan untuk memimpin angkatan perang Kesultanan Demak. Jadi beliau menjadi panglima perang yang membawahi seluruh pasukan di Kesultanan Demak. Pada tahun 1527 ketika Majapahit dikuasai oleh Indrawardana, Raja Kediri yang berasal dari Kediri itu, maka kemudian Sunan Kudus itu ditugaskan untuk menjadi panglima perang untuk menggempur kekuatan Majapahit yang pada saat itu dipimpin oleh Indrawardana. Jadi di sana pasukan itu kemudian datang ya, pasukan yang dipimpin Sultan Demak itu dipimpin oleh Sultan Kudus, kemudian datang menggempur posisi-posisi strategis Majapahit itu, dan akhirnya kemudian Sunan Kudus itu dengan pasukannya itu, dengan pasukan Kesultanan Demak, kemudian memenangkan pertempuran itu, dan Birindrawardana itu kabarnya terbunuh oleh Sunan Kudus. Sunan Kudus juga mendapatkan perintah dari para wali yang lain itu untuk memimpin pasukan Demak untuk memberikan hukuman kepada Adipati Handayani di Pengging, yang waktu itu dikabarkan Adipati Handayani itu sebagai murid dari seksi Kijena itu menyebarkan ajaran Manggaling Kawula Gusti ya, ajaran Wahdatul Wujud yang waktu itu dilarang oleh penguasa Kesultanan Demak karena dianggap bahwa ajaran itu adalah ajaran yang sesat, yang menyatakan bahwa seorang hamba ketika dia sudah dekat dengan Tuhan, saking dekatnya, maka kemudian dia bisa menyatu dengan Sang Khalik kemudian bisa menjadi satu. Itulah kemudian kenapa ajaran itu dianggap sesat oleh para wali, dan sebagai panglima waktu itu Sunan Kudus kemudian diminta oleh para wali untuk memberikan peringatan kepada Adipati Handayani itu, tapi kemudian sang Adipati itu ternyata menolak untuk menghentikan ajaran Manggaling Kawula Gusti itu, dan akhirnya kemudian oleh Sunan Kudus dia dihukum mati di situ, ditusuk dengan keris dari Sunan Kudus itu. Tusuk pada tahun 1540 ya, ketika jadi di tahun 1540-an itu terjadi sedikit perbedaan pendapat antara Sunan Kudus dengan Sunan Kalijaga. Ini catatan dari De Graaf ya. Catatan dari De Graaf, seorang sejarawan Belanda yang banyak mengkaji kerajaan-kerajaan Sultanan Islam di tanah Jawa. Jadi De Graaf mengatakan bahwa di tahun-tahun itu terjadi perbedaan antara Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga di dalam menentukan awal bulan Komariah, awal bulan puasa ya. Dan waktu itu
Sultan Trenggono sebagai penguasa Kesultanan Demak itu ternyata lebih memilih pendapat yang dikemukakan oleh Sunan Kalijaga, dan kemudian menetapkan awal bulan Komara itu berdasarkan pendapat dari Sunan Kalijaga dan berlaku ke seluruh wilayah kekuasaan Demak pada saat itu. Nah, jadi pilihan ini kemudian membuat kecewa Sunan Kudus ya. Sunan Kudus kecewa dan akhirnya kemudian beliau mundur dari jabatannya sebagai sebagai panglima perang ya, dan juga sebagai imam besar Masjid Agung Demak. Jadi beliau selain sebagai panglima perang juga diangkat sebagai imam besar Masjid Agung Demak, dan beliau mundur dari jabatan itu setelah kecewa dengan pilihan dari Sultan Trenggono, dan akhirnya kemudian beliau ke Kudus yang tetap di Kudus, dan di Kudus kemudian beliau banyak berdakwah dan mengajar para santri. Banyak santri-santri yang kemudian berdatangan ke Kudus untuk berguru mengaji ya, dan akhirnya pada tahun 1550 Masehi itu beliau wafat ya. Jadi masih dalam usia yang sangat muda ya. Jadi kalau tadi kita mengikuti pendapat kalau beliau lahir pada tahun 1550 dan 1500 dan kemudian beliau wafat di 1550, maka berarti bahwa kira-kira itu beliau berumur 50 tahun. Jadi masih cukup muda ya untuk ukuran para wali, ukuran para kiai Jawa itu meninggal di umur 50 itu masih sangat muda, dan beliau kemudian dimakamkan di belakang Masjid Menara Butuh di satu kompleks pemakaman yang sangat luas, yaitu makam yang lain, dan hingga saat ini ya makamnya banyak dikunjungi oleh umat Islam dari berbagai kawasan. Jadi mereka datang ke makam ini tidak pernah berhenti siang dan malam, jadi selalu datang. Jadi makamnya dipadati oleh jamaah. Jadi kita bisa melihat pandangan ini luar biasa ya bagi seorang wali yang dihadiri oleh sekian banyak para wali. Demikian, terima kasih.